Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam materi pembelajaran agama Islam. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar meski harus belajar di rumah masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, marilah anak-anak sekalian kita berdoa semoga ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sikap jujur dan sikap amanah. Pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu sikap istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah yaitu artinya sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam perbuatan. Sedangkan menurut istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Selanjutnya yaitu perilaku apa saja yang masuk dalam perilaku istiqomah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu istiqomah dalam hati, artinya teguh dalam mempertahankan keimanan. Yang kedua, istiqomah dengan lisan, artinya memelihara lisan untuk senantiasa berkata jujur dan benar. Selanjutnya perilaku istiqomah yang ketiga yaitu istiqomah dengan perbuatan, yaitu dengan jalan teguh tekun bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil perilaku istiqomah yang pertama yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Maksud dari kandungan ayat ini yang pertama yaitu sikap orang-orang istiqomah yaitu menepati dan mengikuti tuntunan agama, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sedangkan yang kedua, arti dari kandungan ayat ini, orang yang istiqomah tidak akan khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat, karena Allah telah menjamin keselamatan mereka. Jadi yaitu dasar atau dalil istiqomah yang kedua yaitu yang berasal dari hadis Nabi yang berbunyi, ngan Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah, qala adwamuha wa in qala wa qala lafu minal a'mali matutikun. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi pernah ditanya, manakah amal yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Beliau bersabda lagi, dan lakukanlah amal-amal itu sekedar kalian sanggup melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan dari hadis di atas yang pertama yaitu amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah atau dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Yang kedua, perintah Rasulullah bagi umat Islam untuk beramal sesuai dengan kemampuannya. Penerapan perilaku istiqomah yang pertama yaitu menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Yang kedua, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam di manapun dan kapanpun. Yang ketiga, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Yang keempat, belajar terus-menerus hingga paham. Yang kelima, selalu mentaati peraturan baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang keenam, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman. 5 kunci istiqomah. Yang pertama yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang dilakukan itu berdasarkan
apa yang sudah ada pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, berpegang pada syariat Allah dan beramal dengannya. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang soleh. Yang keempat, berdoa meminta istiqomah kepada Allah SWT. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang soleh. Hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, dilindungi oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Yang kelima, mendapatkan kesempatan masuk surga. Nah, anak-anak semua, itu tadi pembahasan materi tentang istiqomah. Setelah kalian mempelajari materi tentang istiqomah, tulislah yang pertama, yaitu 3 perilaku istiqomah yang kalian lakukan di rumah. Yang kedua, bagaimana cara kamu tetap istiqomah belajar dalam masa pandemi ini. Nah, jawabannya silakan nanti kalian tuliskan di kolom tugas pada Google Classroom. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak berpesan kepada kalian supaya selalu melakukan sikap jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian materi pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup yaitu dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.